Hai, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini gue mau lanjutin lagi video sebelumnya ASI lancar part 1. Nah, jadi di part 2 kali ini gue mau lanjutin soal pembahasan ASI, seputar ASI. Gimana sih agar ASI kita tuh lancar? Dan kalian pasti bingung, kok aku udah banyak makan, aku udah minum ini, udah makan ini, tapi ASI aku tetap mampet, tetap nggak lancar-lancar. Apa yang salah? Nih ya teman-teman, ASI kita lancar atau nggak lancar itu nggak dipengaruhi dengan asupan kita yang kita makan gitu, maksudnya itu dengan sebanyak apa yang kita makan gitu. Buktinya sebanyak apapun kita makan tetap aja ASI kita tuh nggak lancar. Jadi ada yang perlu kita perbaiki dari asupan makanan kita. Pengalaman aku pribadi, ada beberapa hal yang perlu kita makan nih saat kita lagi menyusui si baby ya. Jadi aku pernah coba makan sebanyak-banyaknya, tapi tetap aja ASI aku nggak lancar. Sebenarnya ASI aku ada, tapi nggak melimpah gitu, dan itu sangat kurang sekali untuk baby aku. Jadi dia rewel. Jadi aku mensiasati cara gitu ya, agar ASI aku ini banyak gitu ya nggak sih. Jadi aku coba, aku tanya-tanya menurut pengalaman orang-orang tua terdahulu, dan juga aku searching. Jadi aku rangkum menurut pengalaman aku, teman-teman mana tahu ini juga bisa kalian coba di rumah. Nah, aku dalam sehari ya, pokoknya setiap hari aku mengonsumsi yang namanya susu ya. Itu pasti wajib banget untuk kalian yang menyusui. Susu Prenagen ya, itu aku minum. Dan ada juga susu pelancar ASI, aku minum juga. Itu yang rasa coklat. Kalian bisa cek di sini gambarnya, atau mungkin kalian bisa cek lebih lengkapnya itu di video aku sebelumnya, itu ada pernah aku sharing ke kalian. Atau yang manualnya aku pernah juga coba di video ASI lancar part 1, itu aku pernah bikin manual kurma aku blender dengan susu UHT. Nah, itu juga aku minum, konsumsi setiap hari ya. Dan yang kedua, aku selalu mengonsumsi yang namanya sayur. Jadi sayur yang hijau-hijau itu penting banget buat kamu konsumsi, apalagi kamu lagi menyusui si baby. Jadi aku sarankan ke kamu untuk mengonsumsi sayur katuk ya. Kalau nggak ada sayur katuk, kamu bisa mengonsumsi yang namanya sayur bayam. Pasti kamu nggak asing lagi ya namanya sayur katuk itu di nama apa namanya di dunia menyusui ya. Jadi sayur katuk ini katanya itu kaya banget dengan segudang manfaat, oke? Kalau aku pribadi, aku mengonsumsinya bukan satu-satu teman-teman. Jadi aku gabungin semua, bikin sayurnya. Aku masukin setengah sayur katuk, setengahnya lagi sayur bayam. Jadi sama-sama masak. Jadi aku nggak aku beda-bedain. Aku masukin dua-duanya ke dalam satu wadah. Dan perlu kalian ingat, dalam kita membuat sayur itu harus diperhatikan juga porsinya. Jangan membuat porsi yang kalian bikin itu sama aja saat kalian belum punya baby, saat kalian belum menyusui, itu beda banget. Jadi kalian harus mengonsumsinya itu banyak banget. Misalkan kalau dulu kalian mengonsumsi cuma 1 mangkok doang sehari, kalau kalian menyusui kalian harus mengonsumsinya 3 kali lipat, oke? Dan itu semakin banyak kita makan, itu akan semakin banyak memproduksi ASI. 3, aku mengonsumsi selalu setiap hari yang namanya tempe ya, olahan tempe. Aku selalu mengonsumsi olahan tempe, baik itu aku goreng ataupun aku sayur. Kalau aku sayur itu aku selalu masukin ke dalam sayur katuk dan juga sayur bayam. Itu akan warna-warni banget sayur aku. Nah, dan selanjutnya yang keempat, aku selalu mengonsumsi yang namanya tahu teman-teman ya, sejenis toge juga tahu, pokoknya tahu deh. Jadi tahu ini aku juga konsumsi, aku goreng ya, aku aneka olahan lain kayak cemilan juga aku bikin tahu gitu. Jadi aku konsumsi juga tahu ini setiap hari. Yang kelima, aku selalu konsumsi yang namanya wortel. Jadi wortel ini aku juga masukin ke dalam sayur katuk, sayur bayam. Jadi yang aku bilang tadi, karena sayur aku itu warna-warni, ada katuk, ada bayam, ada tempe, ada wortel. Kebayang gak sih warnanya kayak apa? Nah, itu aku selalu gabungin ya wortel ini ke dalam sayur itu. Dan porsinya pun juga sama teman-teman, kalian harus mengonsumsinya 3 kali lipat sebelum kalian sebelum kalian menyusui gitu. Jangan samakan dengan sebelum kalian menyusui dengan sesudah kalian menyusui, itu beda banget porsinya. Jadi harus ditambah dengan 3 kali lipat. Terakhir ya, aku selalu konsumsi yang namanya kacang padi, karena
konon katanya kacang-kacangan itu kaya banget untuk bisa memperlancar ASI kita untuk melimpah gitu. Jadi aku selalu konsumsi yang namanya kacang padi. Jadi kacang padi ini itu aku selalu bikin ya, bangun pagi, semalaman malam udah aku rendam ya, paginya aku rebus, itu tanpa gula, tanpa santan, jadi cuman ada kacang padi dan juga air, terus dikasih garam sedikit aja sama jahe. Sebenarnya produksi ASI kita ini lancar atau enggaknya itu juga tergantung kalian saat kalian hamil di usia 7 bulan ke atas. Kenapa? Karena di usia 7 bulan ke atas itu kalian harus rajin-rajin untuk membersihkan area area payudara kalian gitu. Jadi harus dibersihkan dengan baby oil, harus rajin dikompres dengan air hangat gitu. Karena ini nantinya bisa membantu ketika kalian melahirkan nanti, dia akan langsung merespon keluar gitu. Kalau menurut aku pribadi sih, karena aku juga pengalamannya seperti itu. Itu dia tadi tips dari aku, makanan-makanan yang mengandung ASI kita agar melimpah gitu. Itu selalu aku produksi setiap hari. Bukan produksi sih. Aku konsumsi setiap hari, teman-teman. Jadi ada tempe, katuk, sayur bayam, ada wortel, ada kacang padi, ada susu Prenagen, ada kurma sama susu UHT. Itu selalu aku konsumsi setiap hari. Dan misalkan kalau kalian udah konsumsi semua yang aku bilang ini, tapi ASI kalian tetap nggak lancar atau tetap nggak keluar gitu, nggak ada respon sama sekali, kayaknya kalian perlu cek pola pikir kalian, karena pola pikir itu tergantung juga dengan banyaknya ASI kalian. Semakin pola pikir kalian bagus ya, itu akan semakin banyak ASI kita melimpah gitu. Jangan sampai kalian itu sering dongkol gitu, sering stres gitu. Nah itu akan mempengaruhi ASI kalian itu, karena dia mempengaruhi hormon kita gitu. Jadi kalian harus bisa mengelola stres, mengelola emosi dengan baik. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar nantinya aku juga bisa semangat untuk membuat konten menarik lainnya di next video.